Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Update Sen. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi pada indikator yang 17 yang nomor 56, yaitu materinya tentang struktur benda dan sifat. Nah, untuk indikatornya yang akan kita bahas itu adalah 17, 18, 19, 20 sampai dengan 21 dan 22, yaitu mata pelajaran guru IPA SD. Langsung saja kita ke materinya dan pembahasan soalnya. Indikator yang 17 disajikan data terkait faktor yang mempengaruhi konduktivitas beberapa benda, peserta dapat menentukan perbedaan konduktivitas. Konduktivitas itu adalah sifat suatu benda untuk menghantarkan kalor secara baik atau tidak. Untuk sebagai latihan soal, yaitu yang nomor 1, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang memerlukan medium untuk merambat tetapi partikel tidak ikut bergerak. Faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor yang pertama itu adalah suhu benda, panjang benda, ukuran benda, dan jenis benda. Di sini ada gambar, jadi perpindahan kalor secara konduksi, nah itu dipengaruhi oleh 4 keadaan. Yang pertama itu dari jenisnya, jenis benda, kemudian ada A itu adalah luasnya, kemudian ada delta T, selisih suhu dan panjangnya. Jika pada benda dengan ukuran panjang dan luas yang sama, maka manakah dari benda di bawah ini yang memiliki konduktivitas yang baik? Sebelum kita jawab, mari kita bahas untuk materinya. Perpindahan kalor. Jadi yang pertama itu adalah sebagai sifat benda dibedakan antara benda yang baik untuk menghantarkan kalor dan benda yang tidak dapat atau buruk. Yang pertama itu adalah benda yang baik, yaitu sebagai konduktor. Konduktor adalah zat padat yang mampu menghantar kalor dengan baik. Zat padat yang tergolong dalam konduktor adalah jenis logam seperti platinum, emas, perak, tembaga, aluminium, besi, dan jenis logam lainnya. Daftar konduktivitas listrik ini, jadi dia menghantar kalor juga baik untuk menghantarkan listrik, termasuk pada paduan serta unsur murninya, karena ukuran dan bentuk suatu zat mempengaruhi konduktivitasnya. Daftar tersebut mengasumsikan semua sampel memiliki ukuran yang sama. Nah, di sini adalah urutan untuk penghantar atau konduktor yang baik. Yang pertama itu adalah perak, tembaga, emas, aluminium, seng, nikel, kuningan, perunggu, besi, dan platinum. Yang paling baik itu adalah yang pertama adalah perak. Kemudian ada tembaga dan emas. Sehingga kita kalau disuruh minta yang paling baik, berarti untuk yang paling baik di sini adalah yang perak. Kemudian sebelum kita ke soalnya, kita ulas lagi untuk yang selain dari konduktor itu sendiri yang disebut dengan isolator. Jadi isolator itu adalah zat padat penghantar kalor yang lemah. Zat padat yang tergolong dalam isolator itu adalah non-logam seperti plastik, kain, kayu, karet, kertas, kaca, dan zat padat non-logam lainnya. Kemudian di sini ada beberapa contoh untuk perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor dalam kompor menuju panci yang terbuat dari logam, kemudian mengakibatkan air mendidih. Perpindahan panas oleh aliran listrik menuju bola lampu alat terasa panas ketika tersentuh oleh kulit. Perpindahan panas oleh listrik menuju setrika yang mengakibatkan setrika menjadi panas. Mesin motor yang dinyalakan mengakibatkan panas pada knalpot. Kemudian yang kelima, ketika bermain kembang api, lama-kelamaan pegangan kembang api menjadi panas saat kembang api menyala. Nah, itu adalah beberapa contoh perpindahan secara konduksi. Mungkin nanti di soalnya ada perubahan tidak sama persis seperti yang saya sampaikan, tapi kalau kita paham materinya bisa untuk mengerjakan. Jadi yang di sini untuk jawabannya itu adalah yang terbaik pada benda sebagai
konduksi, jadi adalah perak, sehingga jawabannya itu adalah yang C. Itu untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Gagang panci terbuat dari kayu atau plastik. Hal tersebut bertujuan yang pertama, agar laju kalor kecil, kemudian agar laju kalor besar. Plastik adalah konduktor yang baik, plastik dan kayu tidak beracun sehingga aman, kayu tidak mudah terbakar. Nah, untuk indikator yang di sini yaitu sebagai konduktivitas yaitu penghantar yang baik. Kalau misalnya penghantar yang baik itu contohnya adalah bahan dari konduktor itu sendiri tadi. Maka untuk yang paling pas jawaban nomor 2, jadi kenapa gagang panci itu terbuat dari kayu atau plastik? Agar panas tidak melambat cepat ke tangan sehingga tidak mudah panas, sehingga lajunya itu adalah kecil. Maka jawaban yang paling pas itu adalah yang A. Selanjutnya untuk yang nomor 3, di sini ada gambar panci. Nah, pada alat masak di bawah ini bahan yang tidak menghantarkan panas atau ya, bahan isolator adalah ada besi, kemudian ada kaca, kain, dan plastik. Nah, kalau kita bahan yang di sini yang sebagai pegangan itu terbuat dari plastik, maka dia tidak menghantarkan kalor secara baik. Sehingga kalau misalkan kita masak, kita pegang gagangnya, maka tidak panas. Maka jawabannya yang di sini adalah yang paling pas itu adalah yang D. Kalau misalkan kaca juga betul, tapi itu kan bukan pegangannya. Jadi kita cari yang paling pas. Selanjutnya indikator yang 18, disajikan nama beberapa benda, peserta dapat mengelompokkan dengan memberi alasan atau dasar pengelompokannya. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada isolator, kemudian ada konduktor. Seperti materi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kita bisa membedakan mana yang termasuk isolator, mana yang termasuk konduktor. Isolator yang pertama itu ada plastik, kayu, perak, dan karet. Maka yang bukan itu adalah yang perak. Kalau yang konduktor, besi, tembaga, seng, dan emas. Nah, ini betul semua. Sehingga jawabannya yang di sini, yang yang bukan isolator itu adalah yang perak. Nah, karena perak itu alasannya dia menghantarkan kalor dengan baik. Nah, itu untuk indikator yang 18. Selanjutnya untuk indikator yang 19. Disajikan cerita tentang dua orang yang menimba air dengan cara berbeda. Yang satu menimba langsung dengan menggunakan tali, satunya lagi menggunakan katrol. Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya. Untuk soalnya langsung saja, ya nomor 5. Upin menimba menggunakan katrol dan Ipin menimba langsung menggunakan tali. Upin menggunakan katrol dan Ipin langsung tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus yang di atas adalah yang A, keuntungan mekanik Upin lebih kecil daripada Ipin. Upin dan Ipin tidak memiliki keuntungan mekanik. C, keuntungan mekanik Upin berlipat-lipat dari Ipin. Kemudian yang D, keuntungan mekanik Upin sama dengan Ipin, 0. Sebelum kita jawab untuk yang nomor 5, mari kita kulas materinya sejenak tentang pesawat sederhana. Ini adalah materinya pesawat sederhana, sistem lebih tepatnya itu adalah sistem katrol. Untuk menimba, kita pakainya adalah katrol tetap tunggal yang sebelah kiri. Nah, yang di sini untuk keuntungan mekaniknya itu adalah 1. Jadi dia memiliki keuntungan mekanik 1. Kemudian kalau misalkan tanpa katrol sebenarnya memiliki keuntungan mekanik 1 juga. Cuman kenapa lebih berat? Karena gaya berat tubuh kita juga arahnya ke bawah. Jadi narik air ke atas, nah, tubuh kita juga akan ke bawah. Tetapi kalau kita pakai katrol, nah, tubuh kita itu melawan dari beratnya yang kita tarik. Jadi sebagai bendanya. Sehingga saling menambahkan gaya pada tarikan kita. Nah, kalau misalkan kita langsung dengan tali, itu kan arahnya nariknya langsung ke bawah. Sehingga mengakibatkan gaya berat juga pada tubuh.
atau disebut dengan gaya gravitasinya, yaitu gaya berat. Tetapi kalau kita pakai katrol, itu arahnya gaya kita itu adalah ke bawah, searah dengan berat tubuh kita, sehingga lebih ringan. Tetapi untuk keuntungan mekaniknya itu sama. Kalau misalkan katrol yang bebas atau tunggal yang di tengah itu memiliki keuntungan mekanik 2. Jadi kalau misalkan dengan gaya 50, maka karena keuntungan mekaniknya, kita misalkan batas gaya kita 50, berarti yang bisa kita angkat itu adalah 100, karena keuntungannya itu sama. Tetapi kalau pakai katrol yang pertama, kalau gaya kita 50, maka 50 yang bisa kita angkat. Kemudian untuk katrol yang gabungan yang terdiri dari beberapa katrol, maka untuk keuntungan mekaniknya itu sama dengan jumlah tali yang menopang beban itu sendiri. Jadi kalau misalkan tali yang di sini ada 3, maka keuntungan mekaniknya juga ada 3. Nah, itu untuk materi tentang pesawat sederhana, lebih tepatnya pada sistem katrol. Kita balik lagi ke soalnya. Jadi yang paling pas untuk jawaban yang di sini adalah keuntungan mekanik Upin berlipat-lipat daripada Ipin. Jadi kalau pakai katrol, dia keuntungannya lebih besar daripada langsung menimba saja, sehingga mempermudah usaha. Hingga jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya yaitu indikator yang 20. Disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik, angin atau air atau matahari atau uap. Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapan. Yang nomor 6. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air, sungai, air terjun, waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah, nah ini yang dikhususkan adalah PLTA. Nah, sebenarnya untuk perubahannya sudah dijelaskan di dalam soal, cuman kita memperjelas saja untuk energinya. Yang pertama adalah energi potensial, berubah menjadi energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi listrik. Yang B, energi kinetik, energi potensial, energi listrik. Energi potensial, energi kimia, energi listrik, energi kinetik, energi kimia, ke energi listrik. Nah, mari kita sejenak untuk ke materi tentang perubahan energi. Yang pertama di sini ada skema untuk PLTA. Jadi yang pertama di sini ada air. Air di sini dalam keadaan diam. Jadi energi potensial itu adalah energi yang timbul karena kedudukan. Nah, di sini punya energi potensial, kemudian dia menuju kedua, dia bergerak, setelah dia bergerak berarti berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang timbul karena gerakan, punya kecepatan. Setelah itu dia akan menggerakkan generator. Jadi generator ini mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Itu untuk skema pada PLTA. Nah, untuk PLTU sendiri itu adalah tenaga uap. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah tenaga uap, nah ini ada air, kemudian yang di biru di sini ada air. Air ini melewati sini, kemudian dia dipanaskan. Kalau dia dipanaskan, maka suhunya akan bertambah. Kalau suhunya akan bertambah, maka volumenya akan bertambah juga. Kalau volumenya dibuat tetap, maka tekanannya yang akan bertambah. Kalau tekanannya akan bertambah, berarti yang di sini nanti akan menggerakkan dari turbinnya yang di sini. Sehingga kalau turbin ini bergerak, maka gerakan turbin itu diubah oleh generator menjadi bentuk listrik. Nah, itu untuk prinsipnya atau skema pada PLTU. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar dari tenaga angin.
Nah, di sini ada turbin. Turbinnya digerakkan oleh angin, sama prinsipnya tadi. Setelah itu di turbin akan menggerakkan generator. Nah, generator itu adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, itu untuk materinya perubahan dari energi itu sendiri. Sehingga jawabannya yang pertama yang pas itu ada dari energi potensial menjadi energi gerak atau disebut dengan energi kinetik, baru dia menjadi energi listrik. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 6 itu adalah yang A. Selanjutnya yang indikator yang 21 disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu suatu zat cair yang masanya berbeda. Peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalori lebih besar. 7. Ani memasak air 1 liter dan Eli memasak air 800 ml. Jika mereka berdua memanaskan sampai mendidih sampai suhu 100 Celcius, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang A, kalori yang diperlukan untuk memanaskan air sama. B, kalori yang diperlukan Ani lebih besar daripada Eli. C, kalori yang diperlukan Ani lebih kecil. Kemudian yang D, kalori tidak dipengaruhi oleh massa air. Nah, kalau kita perhatikan soalnya yang di sini ada perbedaan volume, otomatis massanya juga akan berbeda. 1 liter dengan 800 ml. Nah, satuan di sini kita bisa ganti 1 liter itu setara dengan 1000 ml. Berarti yang punyanya Ani ini lebih banyak ketimbang punyanya Eli. Oke, untuk energi kalori itu sendiri kita bahas sejenak. Jadi kalau misalkan ada es, esnya itu dari suhu -5 diubah menjadi suhu 0, maka memerlukan kalori. Kalau yang diperlukan itu adalah MC delta T. Jadi massa kalikan dengan kalori jenis kalikan dengan perubahan suhunya yang pengen diubah. Tetapi ketika kalori itu melebur, untuk energinya itu adalah massa kalikan dengan kalori lebur. Sama juga dari proses C ini ke D. Nah, ini adalah perubahan suhu dari 0 sampai dengan 100. Maka untuk menentukan energinya itu adalah massa kalikan dengan C kalikan dengan T. Nah, dari konsep ini kita perhatikan bahwa massa itu sangat mempengaruhi dari besarnya energi yang diserap atau yang diperlukan. Nah, dari konsep tadi, untuk nilai Q-nya itu adalah M kalikan dengan C kalikan dengan delta T. Kalau perubahan suhunya sama, kemudian jenis airnya yang dipanaskan juga sama, maka yang mempengaruhi selain itu adalah massa. Nah, di dalam soal, massanya di situ berbeda. Kita tahunya dari volumenya, yaitu yang 1000 ml dengan 800 ml. Sehingga kalori yang dibutuhkan untuk yang 1000 ml itu lebih banyak, yaitu punyanya Ani. Maka kalau yang diperlukan untuk memanaskan Ani itu lebih besar daripada punyanya Eli. Sehingga jawabannya itu nomor 7 adalah yang B. Selanjutnya untuk indikator yang masih sama, cuman beda tipe soal saja. Perhatikan grafik pemanasan 200 gram es hingga seluruhnya melebur menjadi air. Pernyataannya, A ke B terjadi perubahan suhu dan es tidak mencair. Proses A ke B itu yang di sini ada perubahan suhu dari min, kalau di sini min 2 sampai dengan 0. Dia perubahan suhu saja tapi bentuk esnya itu tetap padat. Berarti ini adalah betul. Terjadi perubahan suhu dan esnya tidak mencair, masih tetap. Kemudian yang B itu yang 2 maksudnya itu B ke C. B ke C itu prosesnya di sini. Ini ada perubahan wujud dari padat menjadi cair tapi suhunya tetap 0. B ke C tidak terjadi perubahan suhu dan es mulai mencair. Nah, ini juga betul. A ke B tidak terjadi perubahan suhu. Nah, ini salah dan mencair. B ke C terjadi perubahan suhu dan es tidak mencair. Ini juga salah. Sehingga jawabannya untuk nomor 8 itu adalah yang A, 1 dan 2.
Selanjutnya, indikator yang nomor 22 disajikan data tentang keterkaitan hari raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut, misalnya 1440 Hijriah dan 1441 Hijriah. Dengan kalender Masehi, peserta dapat mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Oke, untuk soalnya. 2 kali bulan suci Ramadan terjadi pada tahun 1998, yaitu Ramadan 1418 dan 1419. Dan juga tahun 1999 itu Ramadannya 2 kali juga, 1419 dan 1420, dan juga tahun 2000. Nah, peristiwa langka 2 kali Ramadan dan Idul Fitri di tahun yang sama masih akan terjadi di masa depan, yaitu di 2030, yaitu pada Ramadan 1451 dan 1452. Nah, itu akan bareng di tahun 2030. Nah, hal itu berulang sekitar 33 tahun. Dari pernyataan di atas yang mempengaruhi itu apa? Kenapa bisa terjadi Ramadan pada tahun 2030 itu 2 kali? Oke, sebelum kita ke jawabannya, mari kita kulas sejenak untuk materinya tentang rotasi dan revolusi bulan atau bumi. Kalender Masehi atau disebut dengan kalender solar atau Syamsiah itu berdasarkan matahari yang waktu 1 tahunnya adalah lamanya bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi. Kemudian 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik, atau 365,2422 hari. Sedangkan kalender Hijriah yang dipakai untuk bulan Ramadan, nah itu disebut juga dengan kalender lunar atau Komariah berdasarkan bulan, yaitu bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan terhadap bumi. Jadi, pada bulan mengelilingi bumi, 1 tahunnya itu adalah 12 kali lamanya bulan mengelilingi bumi, yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik, atau setara dengan 29,5306 hari, atau disebut dengan 1 bulan. Dikalikan 12 menjadi 354 hari, 8 jam, 48 menit, 4 detik, atau 354,3672 hari. Nah, sebagai pengetahuan untuk diketahui dalam kalender Islam atau disebut dengan kalender Jawa itu mengacu pada peredaran bulan atau disebut kalender Hijriah yang secara konsisten. Dan yang di sini kalau kita selisihkan itu memiliki selisih 11 hari lebih pendek dibanding kalender Masehi yang mengacu pada peredaran matahari. Sehingga kalau yang punyanya Masehi untuk 1 tahunnya itu anggaplah bulatannya seperti ini, 365 dengan 354. Sehingga ada selisih 11 hari. Nah, inilah kenapa setiap tahunnya bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu maju 10 hingga 11 hari dari tahun sebelumnya. Nah, sebagai contoh misalkan di 2020 terjadi pada 23 Mei dan Idul Fitrinya di 2019 terjadi pada 3 Juni. Nah, itu lebih pendek 11, jadi selisihnya 11 hari. Nah, dari sini kita bisa menjawab yang mempengaruhi dari kenapa 1 tahun itu ada 2 Ramadan adalah revolusi bumi terhadap matahari dan revolusi bulan terhadap bumi. Sehingga jawabannya yang paling pas itu adalah yang D. Mungkin itu saja untuk pembahasan indikator pada materi IPA SD.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran bisa cantumkan di kolom komentar. Untuk update terus di channel Update Sen, Bapak Ibu bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya juga. Sekian, terima kasih, tetap sukses dan semangat untuk persiapan PBG 2022.